Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum saya melanjutkan eh, menerangkan tentang jasad keluar dari ruh keluar dari jasad, teman-teman saya ajak mengenal diri dulu ya. Temanya adalah mengenal diri. Siapa yang mengenal diri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Bukan mengenal diri tambah semakin mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Itu namanya Fir'aun dan Namrud. Belajar tasawuf, belajar mengenal diri, belajar mengenal Tuhan, kok malah menjadikan dirinya Tuhan. Itu sama halnya seperti Namrud dan Fir'aun. Kita mengenal diri itu disuruh Allah untuk membaca tentang kejadian kita dari mani yang hina dan dari rahim ibu. Oke, sebelum kita bahas ini mengenal diri, belajar tasawuf itu bukan ending-endingnya mengaku sebagai Tuhan dan ending-endingnya tidak percaya akhirat. Itu yang salah, tasawuf yang salah. Seperti Raja Namrud dulu, Nabi Ibrahim memperkenalkan Allah. Wahai Namrud, kenalkan, aku diutus oleh Tuhanku. Tuhanmu yang bagaimana, Ibrahim? Tuhanku yang bisa mematikan orang dan menghidupkan orang. Jawaban Namrud apa? Aku juga Tuhan. Aku bisa mematikan tawanan dari kerajaan ini dan aku bisa menghidupkan. Coba itu tawanan kerajaan itu dimatikan. Disuruh matikan oleh Raja Namrud. Mati beneran. Dan yang satu divonis mati terus tidak jadi dihukum mati. Nah, tidak mati kan? Itu saya juga Tuhan. Nabi Ibrahim bingung menghadapi orang-orang yang seperti ini. Terus Allah memberikan wahyu pada Nabi Ibrahim. Katakan, wahai Ibrahim, jika kau Tuhan, sekarang terbitkan matahari. Tuhanku menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Sekarang kamu kalau Tuhan, terbitkan matahari itu dari barat dan tenggelamkan dari timur. Namun sudah tidak bisa mengatakan, nah inilah, jika kita mengenal diri, maka kita akan semakin mengenal bahwa kita ini bukan siapa-siapa di atas diri kita dan semua makhluk yang ada di alam 7 sampai 1 ini, langit 7 sampai 1 ini adalah makhluk. Bukan siapa-siapa dan tidak mampu apa-apa kita ini. Kita ini bisa apa-apa karena diberi apa-apa, diberi bisa oleh Allah. Makanya siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Oke, saya akan lanjutkan ke dari mani. Ya, dari mani itu kita disuruh belajar. Kok dari mani ya? Mani itu dari mana? Oh, mani itu dari ayah dan ibu. Ayah memakan ini, memakan air, memakan buah dari tanah ya kan, menimbulkan energi, vitamin, tenaga dan lain. Ini sifatnya ya kan. Ini mu'annas ini. Yang kemarin saya katakan ini mu'annas kan, ini lambang dari mu'annas hiya, ya kan. Alam semesta ini melambangkan hiya dan hiya ini melambangkan perempuan. Ya, paham ya? Oke, paham ini dulu. Ayah dan ibu memakan ini, kan? Dan ini tidak hidup, tapi menghidupi. Berarti ini adalah wujud Allah juga yang dohir, tapi yang tidak bergerak seperti hiya. Sedangkan ayah dan ibu ini bergerak seperti huwa, dan ini adalah hak yang ada di lafaz ini. Ini bergerak dan hidup. Dari sini timbullah ini mani. Oh, ternyata mani itu dari alif dan titik, ayah dan ibu. Kalau Allah bagaimana ya? Oh, Allah itu dari Hawa terus hiya menjadi huwa. Tapi ini bukan yang lain dari Allah. Ini satu kesatuan. Makanya
Allah melambangkan dirinya yang alif dan dirinya yang titik atau nukto seperti ini. Alif itu punya kehidupan, punya bergerak, punya ilmu, ya kan. Terus yang titik itu seperti ini, yaitu yang seperti ini, tapi mengandung energi, mengandung vitamin, mengandung tenaga. Oke ya. Jadi ini dan ini sama dengan Allah yang nampak di alam makhluk. Nah, terus Allah ini, ya kan? Allah ini adalah isim, tapi sebenarnya fi'il. Kenapa kok begitu? Dan ini, kenapa tasdid ini kok ada tasdid? Tasdid ini adalah simbol api. Ya, ini Anda harus tahu dulu. Tasdid ini adalah simbol api. Kok bisa, Mas? Ya, oke, kita akan preteli satu-satu ya. Ini Allah ini adalah isim. Ya, isim tapi sebenarnya fi'il. Nah, kalau di fi'il itu ada bina mudhoaf. Ya, bina mudhoaf. Contoh, maddah menjadi madada jika dihilangkan tasdid ini. Jika pakai simbol tasdid, maka menjadi madada. Aslinya ini tersembunyi di sini. Dal ini aslinya tersembunyi di sini. Nah, ini adalah lamnya ini. Dal itu ke lam, dal yang ini ke ain, mim ini yang ke fa. Nah, ini namanya bina mudhoaf. Nah, jadi Allah itu jika dipreteli dan dihilangkan simbol tasydidnya menjadi seperti ini, alif, lam, ha. Nah, yang tersembunyi inilah simbol jin dan malaikat. Karena dia adalah unsur api dan cahaya, makanya di alam dunia, di alam makhluk ini ya kan 7-1 dia tidak terlihat, tapi aslinya ada. Jadi Allah itu ya dhahir ya gaib. Ya dhahir ya batin. Ada semua ini. Contoh Allah di alam makhluk 7-1 ya seperti ini Allah itu. Dan ini bukan kebetulan. Oke ya. Dan tasydid itu ada apa di dalamnya? Jadi alif ini lambang Adam ya kan. Di dalam titik-titik ini ada yang hidup. Nah, jadi ada yang ini, juga ada yang ini bergerak dan hidup. Alif. Lam ini simbol dari tanah, udara, ya kan, air. Nah, lam yang ini cahaya yang ada di langit-langit itu, ya kan. Terus yang tersembunyi ini loh, gara-gara tasydid, karena ini adalah bina mudhoaf. Ini adalah simbol jin dan malaikat tersembunyi di sini dan benar memang faktanya itu tersembunyi, kita tidak nampak. Nah, itu Allah yang wujud di alam makhluk. Oke ya. Terus dari tasydid ini juga Allah memberikan rahasianya. Ini kan alif, lam, ha. Berarti kan ini semuanya aslinya sama. Kayak dal loh. Kalau dal di atasnya kan berarti kan yang ganda kan dal ini. Tapi kalau ini menyimpulkan semuanya ini ganda. Nah, bagaimana itu? Nah, ini alif yang ini itu bawah, alif lam ha ini yang atas. Berarti aslinya Allah itu ada dua ini. Ya. Bagaimana itu? Oke, kita ke alam Tuhan. Ya, kita ke alam Tuhan. Kenapa Nabi Muhammad mengatakan dahulu saya mi'raj, ya kan? Keluar dari arsy. Di atas arsy ada air. Nah, arsy ini adalah, jadi kita itu terkandung di dalam diri Allah. Kenapa ya? Coba kita, jadi Tuhan itu tidak ada di dalam diri kita, ya, di jasad kita, dan tidak pula di luar diri kita, baik di dalam bumi, langit 1, bahkan langit 7. Nah, ini ya. Tapi langit 7-1 itu terkandung dan dipelihara Allah di dalam dirinya. Nah, ini loh. Mani itu ya, kalau keluar tidak dikandung atau dipelihara di rahim, maka tidak akan terjadi apa-apa. Sama halnya kita, langit 7-1 ini
Jika tidak ada di dalam diri Allah yang berupa air ini ya kan, maka kita akan musnah yang ini. Karena Nabi Muhammad mengatakan Allah itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka Jibril ketika ikut Nabi Mi'raj, dia tidak kuat, dia musnah di sini. Karena dia tidak diundang khusus oleh Allah, karena dia terkena cahaya yang luar biasa di sini. Matahari, coba kita logikakan, matahari itu bisa mengalahkan matahari ya juga, kalau seandainya matahari segini ya, airnya juga harus segini. Nah, yang bisa melindungi makhluk dari zat Allah yang wujud ini, yang berupa cahaya di atas cahaya ini, ya dirinya sendiri ini. Nah, memang, nah ini rohnya itu di luar ini, Allah itu di luar ini. Tapi Allah di sana memang di alam Tuhan itu tidak ada atas, tidak ada bawah dan lain-lain. Tapi Allah meletakkan wujud dirinya yang zahir ini ya kan, yang berupa cahaya ya kan, yang berupa cahaya api ini di atas, seperti lambang simbol api ini, simbol yang ini. Makanya benar kata Nabi ketika dia keluar dari air ya kan, terus sana apa yang baginda Nabi lihat, sahabatnya bertanya, cahaya, saya tidak melihat apa-apa, cahaya yang sangat luar biasa ya ini. Seandainya Nabi Muhammad tidak dibungkus dan diundang langsung oleh Allah, maka akan lenyap di sini. Makanya yang bisa melindungi makhluk ya dirinya sendiri yang berupa unsur air ini. Terus ini sejalan dan sejalur dan senada dengan Nabi Muhammad, bahwa di atas langit 7 ada arsy. Arsy itu ini yang melindungi ini loh. Jadi kita itu dikandung di sini. 7 sampai 1 itu tergantung di dalam diri Allah yang berupa air. Karena kalau tidak di dalam diri Allah, kita akan musnah oleh dirinya Allah. Maka yang bisa menandingi dirinya Allah ya dirinya Allah sendiri ini. Kita kalau tidak dilindungi arsy ini dan air ini, musnah kita. Ya. Terus kok Nabi Muhammad mengatakan di arsy itu ada malaikat, 4 malaikat yang menyangga. Ya benar, kalau tidak disangga arsy ini ya kan, seperti halnya kita itu di dalam lautan, seperti kapal-kapal selam itu, kalau terlalu dalam di lautan maka tekanan seperti diremas seperti ini. Makanya yang menyangga arsy ini adalah malaikat 4. Ya, Allah khusus menciptakan malaikat untuk menyangga tekanan air ini. Makanya Anda bisa buktikan di langit 1 itu gelap sekali kan. Di atas planet-planet kita itu loh, masih di langit 1 itu loh. Di Bima Sakti itu gelap sekali kan. Itu bukti bahwa kita langit 7 dan 1 ini ya kan, di dalam air. Coba Anda kalau tidak percaya, Anda masuk ke dalam lautan yang paling dalam. Yang paling dalam itu warnanya hitam dan ungu pekat sekali. Nah itulah makanya Allah yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail wa huwa alimun bitadbir. Kenapa Allah itu membuat gelap dan terang? Ini sebagai ibrah. Kita harus melihat luar angkasa, kenapa kok gelap kita. Dan 7 sampai 1 ini ada di dalam diri Allah yang berupa air. Makanya gelap. Loh kenapa Mas di dalam kita lihat di langit 1 itu ya, kok ada cahaya, kok ada matahari, itu dari mana? Itu Allah khusus membuatkan minyak dari alam ketuhanannya ini loh. Air ini bisa menjadi minyak, bisa menjadi apapun. Allah itu zatnya saja kalau bergabung, ini tanah, ini ada unsur tanah, udara, oksigen ini yang saya titik-titik ini api campur minyak dan lain-lain ini mendidih, dan ini adalah cahayanya yang sangat sifatnya menerangi dan menghancurkan jalal ini ya. Sedangkan yang ini air dan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, tanah, oksigen dan lain-lain, ini sifatnya sejahtera, menghidupi dan jamal gitu loh. Walaupun ini menghidupi, tapi ini sangat menekan sekali. Makanya ada malaikat di sini yang menyangga arsy ini. Makanya
Allah itu berada di atas arsy itu ini loh. Allah itu menyimbolkan dirinya itu simbolnya itu seperti ini. Dia itu ya kan terbentuk dari cahaya terus menjadi api, menjadi tanah, menjadi kelembapan air dan lain itu dari sini. Makanya Allah meletakkan unsur zatnya yang berupa dohir ini di atas cahaya ini. Makanya simbolnya seperti ini. Ya, lah Allah itu adanya dari kekosongan. Makanya rumusnya ya Allah itu di luar zatnya. Makanya Allah itu tidak seperti manusia, tidak seperti hewan. Karena ruhnya itu dari kekosongan dan di luar dari zatnya Allah itu ruhnya. Sedangkan kita ruhnya itu seperti halnya buah labu ya kan. Dari kecil terus Anda tutupi dengan gelas atau yang berbentuk bulat atau berbentuk seperti kepala kucing, maka semakin membesar buah ini akan sama seperti yang membungkus dirinya, sedangkan Allah tidak terbungkus, adanya dari kekosongan. Makanya laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak seperti makhluknya. Begitu loh. Roh kita, karena roh kita itu dari manusia, maka roh kita itu juga membentuk seperti wujud manusia. Ada tangannya, ada kepalanya. Kalau roh kita dulu kok di dalam hewan, ya maka kita akan wujud kita dan roh kita akan seperti hewan karena yang membungkus dirinya di rahimnya itu adalah hewan. Sedangkan Allah tidak terbungkus dan yang melahirkan dia adalah dari kekosongan. Begitu. Nah, inilah bedanya kita dengan Allah. Beda, sangat beda jauh. Kita kalau mati ya kan, kalau keluar dari jasad, kita tidak bisa menggerakkan jasad kita. Ini bedanya. Karena kita terlahir dari dalam, dibungkus. Sedangkan Allah terlahir dari kekosongan, tidak berbentuk bulat, lonjong, dan lain-lain. Dan tidak terbentuk dari makhluk apapun. Makanya rohnya. Loh kenapa kok Adam ala surati? Itu kalau Allah ingin berbentuk itu Allah ingin mewujudkan dirinya itu seperti Nabi Adam gitu loh maksudnya. Tapi Allah bukan seperti Nabi Adam. Rohnya itu tidak berbentuk seperti manusia karena dia adanya karena dari kekosongan, tidak ada bentuk kotak, bulat dan lain-lain. Kenapa ini kok seperti bulat mas? Tidak, ini menyimpulkan saja unsurnya dari cahaya yang lebih tinggi ya kan, terus tanah itu di bawah dan ini kita ada di dalam kandungan Allah. Makanya ini lambangnya Hiya ya. Terus yang tidak nampak ini ya kan, yang di luarnya ini ya kan, yang tidak terbatas ini dan tidak berbentuk lonjong bulat dan lain-lain, itulah huwa yang hidup. Makanya ada siklus nol itu kan, hawa huwa hiya, inilah ya. Nah makanya ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, pelajari mani itu dari mana, terus di dalam apa. Jadi kalau belajar tasawuf itu seperti ini. Oh iya ya, apapun yang ada di sini, langit tujuan satu ini ya kan, apalagi di bumi, itu adalah makhluk. Mustahil ini adalah Tuhan, mustahil sekali. Ini apapun yang ada di sini adalah makhluk. Makanya belajar tasawuf, jangan malah menyangka diri ini Tuhan. Menyangkalah diri ini makhluk, tidak bisa apa-apa, tidak bisa mengatur apa-apa, seperti bayi yang dikandung dalam rahim ibunya. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.